Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Firmansyah dari kelas B dengan NPM 207006107, kelompok 4, praktikum dasar pemrograman informatika. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya menyelesaikan tugas 1 pada pertemuan yang kemarin. Yang pertama kan kita buat struktur dari Pascalnya, yang dimana di awal kita menentukan nama dari sebuah program ini. Lalu gunakan plugin CRT sebagai nanti agar perintah clear screen bisa dipakai, yang dimana gunanya untuk membersihkan layar di command prompt. Lalu yang kedua, saya membuat konstanta. Konstanta ini bernama pi, yang dimana dalamnya adalah pi di dalam sebuah matematika. Nilai pi ini adalah nilai pi yang saya ambil, yang dimana berjumlah 20 digit untuk pi-nya. Lalu variabel, untuk variabel utama saya membuat dua buah variabel. Yang pertama adalah input 1. Input 1 ini berguna sebagai penyimpan nilai untuk pemilihan menu nanti di program utama. Kita bisa lihat kan, untuk menu kan ada 1 untuk perhitungan luas persegi, 2 untuk perhitungan luas persegi panjang, dan seterusnya. Nah, nanti angka untuk menu ini disimpan di input pertama yang nantinya akan diolah. Lalu input 2 bertipe data char. Untuk apa input 2 ini? Input 2 ini sebagai media untuk menyimpan data yang dibaca dari read key. Apa itu read key? Read key itu adalah sebuah sintaks yang berguna untuk membaca apa yang kita pencet di dalam keyboard. Misalkan kita memencet angka 1 atau huruf key, nanti akan langsung terbaca di dalam perintah yang nantinya akan disimpan di input 2. Input 2 ini adalah sebagai variabel untuk mengakhiri program ini. Jadi misalkan kita pencet angka 1, maka program ini langsung akan berakhir. Lalu untuk program-program ini, untuk perhitungan luas persegi, perhitungan luas persegi panjang, perhitungan luas segitiga, perhitungan luas lingkaran, saya taruh di dalam sebuah prosedur. Yang dimana berarti prosedurnya kan ada 4, karena modulnya pun ada 4. Untuk yang pertama, untuk luas persegi, perhitungan luas persegi saya simpan di dalam sebuah prosedur yang bernama luas persegi. Luas persegi ini di dalamnya terdapat variabel inti dari prosedur ini. Yang pertama adalah variabel luas. Luas ini saya gunakan tipe data real. Kenapa saya gunakan tipe data real? Karena kan matematika itu nilainya kan bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada angka desimalnya seperti misalkan 1,5, 2,7. Nah, untuk real sendiri kan bisa menyimpan data tersebut. Lalu bukan hanya itu, tipe data real ini tidak seperti integer, yang dimana integer ini hanya bisa menyimpan data bernilai 65.000 lebih, yang dimana itu kurang menurut saya. Nah, kan prosedur ini strukturnya itu kan nama prosedur, variabel. Kalau untuk yang tidak ada tidak ada yang di sini gini. Nah, yang pertama kan variabel. Lalu biasa dimulai dengan begin dan diakhiri dengan end.
Setelah begin, saya akan menuliskan perintah write-learn dengan isi aplikasi perhitungan luas persegi, yang dimana ini adalah sebagai sebagai pengindikasi bahwa saya sedang berada di aplikasi penghitungan luas persegi. Nah, untuk seperti itu. Lalu dilangkahi satu baris menggunakan write-learn yang tidak ada isinya. Dilanjutkan dengan write, di mana dalamnya ada memasukkan sisi pertama dari persegi tersebut. Nah, lalu ada readline, yang dimana readline ini berfungsi sebagai penginputan dari sisi pertama yang akan ditaruh di variabel sisi pertama, sisi 1. Begitupun dengan selanjutnya, hanya membedakan hanyalah ini adalah yang untuk memasukkan sisi kedua yang akan ditaruh di variabel sisi 2. Lalu untuk rumusnya, karena sisi 1 dan sisi 2 sudah ada nilai, lalu variabel luas yang dimana akan menyimpan hasil dari luas dari persegi ini. Rumus luas persegi kan sisi kali sisi pertama dikalikan sisi kedua. Nah, untuk rumusnya kan begini, sisi pertama, nilai dari sisi pertama dikalikan dengan sisi kedua yang akan disimpan di luas. Selanjutnya, write-learn di sini adalah sebagai pemisah dan juga sebagai penambah estetika. Dilangkahi satu baris, lalu dikeluarkan write-learn dengan nanti outputnya adalah luas dari persegi tersebut sama dengan, nah, kita masukkan nilai dari data yang terdapat di dalam variabel luas ini. Nah, maksud dari titik 20.22 di sini adalah sebagai yang nantinya akan ditampilkan di layar itu kan. Kalau tidak ada perintah ini, nanti yang keluar adalah nilai yang berupa scientist, yang dimana itu untuk orang-orang awam tidak bisa membacanya, bahkan saya pun tidak bisa. Nah, gunanya ini adalah nanti nilai yang setelah koma akan muncul semua. Lalu nilai yang di belakang koma akan muncul sebanyak 2 angka. Misalkan 1 itu kan bukan hanya 1 kalau di koma. Misalkan 1,00 seperti itu. Yang nantinya akan ada sentimeter. Akan ditambahkan sentimeter. Lalu kita lewat satu baris lagi dengan menggunakan write-learn yang nantinya akan ditambahkan write, tekan enter untuk keluar, dan ada readlearn. Sebenarnya ini enggak hanya untuk agar program ini dapat bertahan, dapat terbuffer, jadi tidak langsung keluar, jadi kita masih melihat hasilnya ini sebelum kita pencet enter. Untuk prosedur yang selanjutnya adalah prosedur luas persegi panjang. Sebenarnya sama ya untuk luas persegi dan luas persegi panjang, hanya membedakan di variabelnya saja. Kalau untuk luas persegi kan sisi kali sisi 1 dengan sisi 2, yang dimana rumusnya adalah luas sama dengan sisi 1 dikalikan sisi 2. Nah, untuk luas persegi panjang hanya namanya saja yang berbeda. Yang pertama adalah panjang dan lebar dengan tipe data yang sama, yaitu real. Untuk rumusnya sendiri, luas sama dengan panjang dikalikan lebar, sama dengan yang luas persegi. Untuk yang selanjutnya adalah prosedur luas segitiga. Nah, luas segitiga ini saya menggunakan tipe data yang sama, yaitu real untuk luas dan
alas dan tingginya itu juga menggunakan ring, tipe data real. Ini pun sama untuk mengindikasikan kita berada di mana, di program yang mana. Lalu seperti yang tadi, kita akan menampilkan sebuah teks berupa masukan alas dari segitiga tersebut, yang nantinya akan dilanjutkan dengan inputan terhadap variabel alas. Lalu sama juga yang di bawahnya, selanjutnya masukan tinggi dari segitiga tersebut, yang nantinya akan dilanjutkan dengan inputan terhadap variabel tinggi. Nah, luas segitiga sendiri berbeda dengan yang di atas, dengan persegi panjang, yang dimana rumusnya adalah setengah atau 1/2 dikalikan alas dikalikan tinggi. Sama dengan yang sebelumnya, nanti akan keluar output berupa luas dari segitiga tersebut sama dengan si variabel luas ini dipanggil dan hasilnya akan ditampilkan dan diakhiri dengan CM. Jika sudah keluar, nanti akan tampil berupa tekan enter untuk keluar. Nantinya akan balik lagi ke program utama, yaitu pemilihan program. Untuk luas lingkaran pun sama sebenarnya. Untuk luas lingkaran sama seperti yang di atas, yang membedakan hanya rumusnya saja. Nah, di sini kan kita panggil pi yang berada di konstanta tadi, yang bernilai 3,14 sekian, lalu dikalikan dengan jari-jari, dikalikan jari-jari. Nah, kenapa saya kenapa saya buatkan kurung seperti ini? Karena kan di dalam rumus lingkaran itu kan sebenarnya pi dikalikan jari-jari pangkat 2. Kan maksudnya jari-jari pangkat 2 itu kan sama aja dengan jari-jari dikalikan jari-jari. Jadi saya buat seperti ini tanpa menggunakan sintaks SQR atau yang lainnya. Nanti selanjutnya, setelah data di input, data jari-jari di input akan diproses dan akan ditampilkan di luas dari lingkaran tersebut. Nanti variabel luas akan dipanggil dan diakhiri dengan cm. Lalu nanti akan terbuffer oleh readline, yang jika kita pencet enter nantinya akan kembali ke program pertama. Nah, itu kan untuk prosedur ya. Untuk prosedur sudah beres. Prosedur ini nantinya di program utama jika kita butuhkan, kita tinggal memanggil prosedur tersebut. Misalkan prosedur kita membutuhkan prosedur luas lingkaran, nanti di program utama kita tinggal ketikkan luas lingkaran, luas underscore lingkaran, koma, nanti itu akan terpanggil sendiri. Nah, untuk program utama, karena kan kita akan membuat sebuah menu ya, dimana sebuah menu itu nantinya jika program misalkan perhitungan yang pertama ya, misalkan perhitungan luas persegi sudah terlaksana, sudah beres inputannya, nanti program tidak akan langsung keluar, tidak akan langsung berakhir, jadi langsung balik lagi ke menu ini, ke aplikasi perhitungan luas bangun datar dalam bentuk sentimeter. Jadi nggak, sebelum kita tidak ingin mengakhiri program tersebut, maka program tersebut akan berjalan. Kita menggunakan perulangan dengan perulangan while, yang dimana perulangan while ini kan berjalan berdasarkan nilai dari input 2. Nah, kita bisa lihat ketika input 2 tidak sama dengan escape yang ada di keyboard, perulangan ini akan terus berlanjut. Nah, lalu selanjutnya adalah mulai untuk program utama ini. Yang pertama dilakukan adalah membersihkan layar yang ada di command prompt dengan menggunakan perintah clr scr. Nah, ini write len
Pagar-pagar aplikasi penghitungan luas bangun datar dalam bentuk sentimeter ini sebagai pengindikasi juga kita sedang berada di bagian program yang mana, dan juga untuk memberitahu pengguna bahwa program ini adalah program penghitungan luas bangun datar dalam bentuk sentimeter. Lalu kita lewat satu baris. Nah, di sini ada yang nomor 1 adalah perhitungan luas persegi, nomor 2 adalah perhitungan luas persegi panjang, 3 perhitungan luas segitiga, 4 perhitungan luas lingkaran. Itu hanya untuk sebagai tampilan berupa teks saja ya, tidak ada hal khusus. Nah, kita lewat satu baris dan menggunakan write len dan dilanjutkan dengan write apa yang ingin dihitung. Nah, kan apa yang ingin dihitung, misalkan kita ingin menghitung luas persegi, berarti kita masukkan angka 1. Jika kita ingin menghitung luas lingkaran, kita masukkan angka 4. Nah, sebelum penginputan dari menu ini, yang dibaca pertama kali adalah read key yang nantinya akan ditaruh di inputan 2, di variabel input 2. Nah, kan di komen write ini kan udah tertera dengan jelas kan, tekan escape untuk keluar program. Nah, jika kita menekan escape, maka program langsung akan berakhir dikarenakan dari kondisi perulangan yang pertama tersebut. Ketika input 2 tidak sama dengan escape, maka kan perulangan akan terus berjalan. Tetapi jika input 2 sama dengan escape, maka perulangan akan selesai. Nah, dilanjutkan dengan if. Jika input 2 tidak sama dengan escape, maka program di dalam if ini akan berjalan. Yang pertama dilakukan adalah read len atau inputan. Kita disuruh untuk menginput data dari variabel input 1. Nah, input 1 ini berguna sebagai sebagai bukan indikasi. Nah, nantinya misalkan kita inputkan 1, maka akan keluar menu perhitungan luas persegi. Nah, seperti itu. Bisa kita lihat kan dari if-nya. Jika input 1 sama dengan 1, maka prosedur luas persegi akan dipanggil, yang diawali dengan penghapusan layar terlebih dahulu. Lalu jika input 1 tidak sama dengan 1, maka akan dilanjutkan ke program berikutnya. Jika input 1 sama dengan 2, maka prosedur luas persegi panjang akan dipanggil. Tetapi jika tidak sama dengan 2, maka akan dilanjutkan. Jika input 1 sama dengan 3, maka prosedur luas segitiga akan dipanggil. Nah, jika tidak sama dengan 3, maka akan dilanjutkan. Jika input 1 sama dengan 4, luas lingkaran akan dipanggil. Jika tidak, maka akan dilanjutkan. Nah, di sini saya membuat sebuah menu, sebuah sintaks. Jika kan menunya hanya ada 4 ya. Menunya hanya ada 4, 1 sampai 4. Jika input 1 lebih atau sama dengan 5, maka dia akan mengeluarkan output berupa menu masih dalam pengembangan. Jadi yang nantinya jika kita pencet enter, kita langsung akan kembali lagi ke menu utama. Mungkin seperti itu. Kita bisa lihat dari, kita tes dulu programnya. Nah, ini programnya. Kita bisa lihat jika kita pencet escape, program akan langsung keluar.
Kita mulai lagi. Nah, kita bisa lihat jika kita masukkan angka 1, maka perhitungan luas persegi akan dipanggil. Nah, masukkan sisi pertama. Sekarang kita inputkan 50. Sisi keduanya adalah 59,5. Hasilnya adalah 2975 cm. Tekan enter lagi untuk kembali ke menu utama. Perhitungan luas persegi panjang kita akan panggil. Kita inputkan nomor 2. Masukkan panjang dari persegi tersebut. Misalkan 49,8 dikalikan dengan 56,7. Hasilnya adalah 2823,66 cm. Lalu perhitungan luas segitiga. Kita inputkan angka 3. Masukkan alas dari segitiga tersebut. Misalkan kita taruh angka 100, tingginya adalah 50. Hasilnya adalah 2500 cm. Untuk yang terakhir, luas lingkaran. Masukkan jari-jari di lingkaran tersebut. Misalkan jari-jarinya adalah 90. Nah, luas dari lingkaran tersebut adalah 25.446,90 cm. Nah, kita coba masukkan angka misalkan 10. Menu masih dalam pengembangan. Sudah, kita tekan lagi escape untuk keluar. Sudah keluar. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf untuk kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.